Shalom saudara, salam sejahtera. Kebenaran hari ini berjudul Mengembalikan Semua. Mengembalikan semua. Salah satu serangan dari kuasa gelap agar manusia, khususnya orang percaya, hidup dalam pengaruhnya adalah menyuntikkan pengertian bahwa hidup wajar bukanlah suatu dosa. Memang hidup wajar seperti manusia lain bukanlah suatu kejahatan, tetapi dalam kehidupan orang percaya itu adalah sebuah kemelesetan. Kehidupan yang harus dikenakan oleh orang percaya adalah kehidupan yang dikenakan oleh Yesus. Jika tidak demikian, saudara, berarti meleset. Dalam hal ini banyak orang Kristen yang telah tersesat, tetapi mereka tidak menyadari penyesatan tersebut, sehingga sebenarnya mereka hidup dalam pengaruh kuasa gelap. Kalau hal ini berlangsung berlarut-larut, mereka tidak akan pernah menjadi manusia sesuai rancangan Allah semula, saudara. Orang yang ada dalam pengaruh kuasa gelap memiliki ciri merasa berhak memiliki hidup dengan segala kesenangannya seperti manusia lain. Tentu saja orang-orang seperti ini tidak akan pernah melayani Tuhan dengan benar. Seandainya menjadi pendeta pun, mereka menjadikan profesi pendeta sebagai sarana untuk mencari nafkah, dan bila mungkin digunakan untuk mengumpulkan kekayaan, kehormatan, harga diri, dan kekuasaan, saudara. Banyak orang Kristen baik yang terjebak dalam penyesatan ini. Mereka bisa menjadi pemimpin-pemimpin gereja dan terkesan sebagai hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan dengan benar, melayani pekerjaan Tuhan untuk memajukan pekerjaan Tuhan, padahal mereka adalah orang-orang yang sebenarnya ada dalam pengaruh kuasa kegelapan. Memang mereka tidak mengajarkan kejahatan atau tidak mengajarkan perbuatan amoral, namun mereka hanya dapat melahirkan orang-orang Kristen yang hidup wajar seperti manusia lain, dan tidak akan dapat melahirkan orang-orang Kristen yang berfokus pada langit baru dan bumi yang baru. Orang-orang Kristen yang ada dalam pengaruh kuasa gelap hidup dalam kesadaran bahwa mereka merasa berhak memiliki sebuah kehidupan seperti yang mereka ingini atau mereka kehendaki. Sedangkan standar ukuran hidup yang mereka inginkan adalah gaya hidup manusia pada umumnya, manusia yang ada di sekitarnya itu, saudaraku. Sebuah gaya hidup yang sebenarnya jauh dari standar yang Allah inginkan. Standar hidup yang manusia pada umumnya miliki adalah sekolah, kuliah, berpendidikan dan bergelar, mencari nafkah, menemukan pasangan hidup, yang memiliki anak, membesarkan anak, mencari menantu, menjaga cucu, dan seterusnya. Jadi banyak orang yang menjalani hari-hari hidupnya hanya untuk sebuah standar hidup ini. Standar hidup yang telah diraih, diperjuangkan mati-matian tanpa batas oleh hampir semua orang. Sebenarnya filosofi hidup seperti ini filosofi hidup yang dikatakan oleh Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 32, saudara. Mari kita makan minum sebab besok kita mati. Ini suatu penyesatan yang benar-benar merusak dan mematikan kehidupan iman. Kalau seseorang diberi kesan seakan-akan ia berhak memiliki suatu kepentingan dalam hidup, ia pasti meleset, saudara. Dengan cara berpikir demikian, mereka merasa berhak menuntut Tuhan melakukan sesuatu bagi diri mereka yang dirasakan sebagai kebutuhan. Ajaran seperti ini sangat kuat dibagikan kepada jemaat.
Dalam pengaruh kuasa gelap muncul tokoh-tokoh rohaniwan dalam gereja yang mempromosikan diri sebagai memiliki kuasa yang berkarunia khusus. Sehingga jika jemaat didoakan atau menjadi anggota gerejanya dijanjikan pasti diberkati dan memiliki hidup yang lebih nyaman. Diajarkan bahwa Tuhan memberkati secara berlimpah. Praktek pelayanan ini sebenarnya mirip dengan praktek perdukunan. Banyak jemaat tanpa sadar tertipu oleh mereka, sehingga jemaat hidup dalam pengaruh kuasa gelap tersebut dan hidup dalam kewajaran seperti anak-anak dunia. Ya, tanpa mereka sadari, saudara, mereka terjebak dengan pola hidup manusia pada umumnya. Dan gereja seperti praktek perdukunan. Muncul tokoh-tokoh rohaniwan yang mempromosikan diri memiliki kuasa untuk bisa mendoakan jemaat diberkati, ya, yang sakit disembuhkan, yang punya masalah diberi jalan keluar dengan mudahnya. Padahal masalah itu berkat kekal untuk mendewasakan orang percaya. Nah, banyak jemaat tertipu, saudaraku sekalian, tanpa mereka sadari. Tokoh-tokoh yang muncul dewasa ini menyatakan bahwa melalui pelayanan yang mereka lakukan, jemaat menjadi lebih gampang kaya, lebih mudah mengarungi hidup, lebih mudah mengalami kesembuhan, memperoleh kesehatan, lebih diberkati dari keadaan sebelumnya. Maka praktek ini adalah penipuan dan penyesatan. Berkat yang diterima seseorang tidak dipengaruhi oleh orang lain, tetapi oleh dirinya sendiri sebenarnya. Tokoh yang mengaku demikian pasti adalah alat iblis untuk merusak kehidupan iman murni jemaat Tuhan. Ini adalah bentuk pengkultusan terselubung, saudaraku. Sebenarnya jemaat harus menyadari bahwa hubungan masing-masing individu secara pribadi dengan Tuhan tergantung dari dirinya sendiri dalam pimpinan Roh Kudus. Tidak tergantung oleh manusia lain. Akibat penyesatan ini, sesungguhnya jemaat hidup hanya untuk diri mereka sendiri karena merasa mereka berhak hidup seperti orang lain hidup. Mereka tidak bisa hidup untuk Tuhan. Padahal setiap orang yang telah ditebus oleh darah Yesus harus hidup sepenuhnya untuk Tuhan Yesus yang telah menebusnya, yang telah membelinya dengan harga yang lunas dibayar. Orang yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus tidak berhak memiliki dirinya sendiri. Hidup hanya untuk pengabdian bagi Tuhan. Pelayanan bukanlah sekedar kewajiban, tetapi memang keharusan demikian untuk kemuliaan Allah sebagai tanda atau bukti bahwa dirinya memang hidup sebagai anak tebusan. Dan orang-orang Kristen seperti ini mestinya tidak lagi mempersoalkan persepuluhan, persembahan buah sulung, dan lain-lain. Memang seluruh hidup kita ini milik Tuhan. Dalam hal ini yang penting adalah pengertian untuk memahami arti penebusan oleh darah Yesus yang membuat kita menjadi milik Allah. Dan kita tidak bergerak sedikit pun atas kehendak kita sendiri. Semua harus sesuai dengan kehendak Allah. Kita tidak lagi berhak atas hidup kita, tetapi hanya Tuhan yang berhak memiliki hidup kita dan menggunakannya sesuai dengan kehendaknya. Kiranya kebenaran hari ini memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia.